Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Nina di Bandung. Mbak Nina tumben ya ada cerita dari Bandung ya. Mbak Nina ini menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2000-an, 2005 tepatnya. Jadi di tahun segitu Mbak Nina sendiri itu sebenarnya, atau Teh Nina gitu ya, tapi kebiasaan udahlah manggilnya Mbak Nina aja, sama aja. Nah, si Mbak Nina ini aslinya orang Jakarta, cuman dia memang kuliahnya itu di Bandung sana, di kota. Nah, dia ya kan ngekos, dan cerita ini adalah pengalaman selama dia ngekos di Bandung tersebut, di kosan tersebut. Tinggal di sana itu cuman sekitar 2 tahun. Sebelumnya itu di tahun pertama, tahun kedua itu di satu kosan sendiri gitu ya, setahun gitu. Nah, ini di kosan yang terakhir, ini justru dia paling lama, 2 tahun. Meskipun di kosan tersebut itu terkenal angker. Nah, di tahun 2005 tersebut itu hampir lulus gitu ya. Jadi dia itu lulus sekitar tahun 2006. Nah, Mbak Nina itu tinggal di sebuah kos-kosan yang lumayan cukup besar. Jadi ada 2 lantai di situ, cewek semua, dan berseberangan atau bersebelahan dengan kos-kosan cowok gitu. Ada beberapa kamar ini yang kalau dilihat secara kelas gitu ya, mohon maaf kata Mbak Nina, kalau dilihat secara kelas, kos-kosannya Mbak Nina, kos-kosan cewek ini termasuk kos-kosan yang mewah. Sementara di sebelahnya itu ada kosan cowok yang kelihatan dari atas gitu ya, dari lantai 2. Ini kosan yang ya biasa aja gitulah. Dan pembatasnya itu antara kosan cowok tersebut sama kosan cewek ini pun itu pembatas yang nggak terlalu berarti gitu ya. Cuman pagar setinggi ya 1 meter lebih dikit gitu. Orang ngelongok kepala itu masih bisa dilihat gitu ya, masih kelihatan. Jadi ada yang menarik. Satu, di kosannya Mbak Nina sendiri itu memang ya beranggapan angker gitu ya. Tapi karena memang bangunannya bagus, jadi angker tersebut nggak terlalu terasa. Termasuk Mbak Nina saat baru masuk ke sana, ke kosan itu pun ya suasananya biasa aja gitu. Malah enak nih, kayaknya enak gitu ya. Lumayan cukup tenang juga, meskipun ya kayak gitu loh, itu di bawah kelihatan ada kosan cowok cuman 1 lantai gitu doang, dan kosan yang buka pintu itu kayak area jemuran gitu. Jadi di depannya itu area yang terbuka. Tapi memang antara kosannya Mbak Nina sama kosan cowok tersebut ini ada sebuah pohon sukun. Nah, pohon sukun itu masuk di tanahnya si kosan cowok, cuman kan begini, jadi buahnya itu sesekali jatuhnya di kosannya Mbak Nina atau apa gitu. Lumayan itu, kadang ada yang temannya Mbak Nina itu memang suka ngambil terus digoreng, itu katanya enak. Mbak Nina sendiri nggak pernah nyobain rasanya kayak gimana. Nah, akhirnya sudah. Ini cerita dulu mengenai kosannya si Mbak Nina tadi. Awal tinggal di sana kurang lebih sekitar 2 minggu baru merasakan ada sesuatu yang aneh. Jadi waktu itu malam minggu Mbak Nina itu lagi sakit. Biasanya dia itu suka ya malam minggu keluar gitu ya, jalan-jalan sama teman-temannya. Cuman karena waktu itu lagi sakit, jadi ya dia nggak bisa kemana-mana, dia tinggal di situ sendirian. Sementara semua teman-temannya di lantai 2 itu pada pergi, pada keluar gitu. Bener-bener aduh aku satu kosan sendiri gitu ya. Awalnya sih nggak dikiranya ya ada beberapa yang nggak kemana-mana gitu ya. Tiduran di kamar sendirian, masih lumayan cukup sore lah, sekitar jam 7:30. Nah, ini anak-anak yang keluar itu kan biasanya pulangnya malam, ada yang jam 10, ada yang jam 12, dan sebagainya. Nah, ini Mbak Nina sendirian, masih sekitar jam 7:30. Pintu pun dibiarkan terbuka, jadi ngadepnya tuh ke depan sana, bisa melihat kosan cowok di bawah. Nah, di kos-kosan cowok itu terdengar ada suara, ada orang-orang ngobrol. Ini kayak ada beberapa anak-anak yang lagi pada ngumpul di sana.
Dan ya sudah, Mbak Nina pun nggak merasakan terlalu takut gitu ya. Jadi biarin aja. Nah, ini kamarnya si Mbak Nina sendiri, itu lokasinya tuh di atas pojok, mentok. Jadi ada balkon memanjang gitu ya, kamar. Ini kamar paling pojok, paling ujung. Pintu lagi kondisi terbuka. Mbak Nina juga waktu itu lagi mainan handphone gitu ya, baca-baca message atau apa, cuman begitu doang. Komputer nyala, dengerin MP3 gitu sendirian. Nah, di situ Mbak Nina ada ngelihat ada yang lewat. Pintu dibuka tapi nggak dibuka penuh ya, dibuka sedikit terus diganjel di dalamnya. Nah, ini ada yang lewat ser ke sana. Mbak Nina pun ya mikirnya itu teman kosan atau apa gitu ya. Setelah beberapa detik mencerna itu baru nyadar. Ini dia jalan ke sana, ke arah sudut. Siapa ya gitu ya. Mbak Nina pun bangun ngecek itu siapa gitu. Itu teman kosan atau bukan. Akhirnya ngelongok begini keluar. Nah, keluar itu ya ndak ada apa-apa, orang itu mentok ke situ. Terus dia kemana? Kok ndak ada gitu ya. Kok siapa yang tadi lewat? Nah, ini bentuk pengaman koridor tersebut, pengaman balkon tersebut, pagarnya itu kan pakai besi. Bagian bawahnya itu kan ada semenannya, betonnya gitu ya. Mbak Nina sempat nengok ke arah pojok sana, itu ada tangan begini, plek kayak orang lagi gelayutan, gelantungan di situ kan. Mbak Nina kan, duh, itu tangannya siapa? Akhirnya ditanya, siapa itu? Siapa itu? Ditanya kan, ini takutnya orang jatuh atau gimana. Siapa itu? Itu nggak ngejawab, malah tangannya tuh jalan begini. Ya langsung Mbak Ninanya masuk ke dalam kamar, pintu pun dikunci, takutnya itu orang atau siapa gitu ya. Cuman kosan ini tuh relatif lumayan cukup aman karena ada penjaganya di depan. Jadi buat akses naik ke lantai 2 itu harus ngelewatin itu ruangan si penjaga, karena penjaga kosannya tidur di sana juga. Itu ada yang jalan tangan begitu kan, pintu langsung ditutup, ngelongok begini, itu udah nggak ada. Udah nggak ada si tangan itu lagi. Itu kemana ya, dia jatuh atau gimana? Tak tungguin, barangkali ada yang berisik, ada yang ribut atau gimana gitu kan. Akhirnya sudah, Mbak Nina pun diem aja gitu kan di dalam kamar, badan itu masih ndak enak, kepalanya itu masih agak ngeliang-ngeliang begitu. Nah, ini di kosan cowok itu pada berisik di sana. Wah, itu bener tadi di sana, campur-campur bahasa nih, ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa Jakarta gitu kan. Itu tadi di situ. Intinya itu mereka lagi membahas ada seseorang yang bergelantungan di sana, yaitu di kosannya Mbak Nina. Mbak Nina ngedengerin tuh, mereka ini lagi ngebahas ini nih, yang lagi gelantungan ini siapa gitu ya. Sebenarnya siapa? Berarti mereka itu juga melihat gitu kan, pikirnya Mbak Nina. Aku mau keluar nggak ya? Nggak keluar. Udahlah, aku nggak usah keluar. Akhirnya Mbak Nina pun diem di situ, dan ini ternyata berlanjut. Si anak-anak kosan tadi nyamperin ke si bapak penjaga di situ. Ngomong intinya ya, Pak, tadi kami ngelihat Pak, itu ada yang gelantungan di situ Pak. Gelantungan gimana gitu? Ada yang gelantungan nempel di sini gitu kan. Jelasin begitu kan. Akhirnya ya sudah, nanti saya cek gitu kan. Ya udah, makasih ya Pak ya. Akhirnya pulang lagi si anak-anak muda itu, si penjaga kos itu naik ke atas sama istrinya. Punten gitu kan. Teh gitu, panggilnya teh punten gitu kan. Oh ya, kata si Mbak Ninanya. Akhirnya Mbak Nina pun buka pintu. Ini si bapak kos sama ibu kos penjaganya itu datang ke situ. Teh punten teh, ada yang kesini nggak teh gitu kan. Pak gitu kan. Akhirnya Mbak Nina cerita, Pak, tadi aku ngelihat Pak, ada yang lewat, katanya begitu. Lewat ke sini, terus pas aku tengok gak ada siapa-siapa, aku malah ngelihat tangan di situ nempel begitu. Nah, itu tadi nih anak-anak muda. Nah, akhirnya cerita dari situ Mbak Nina juga tahu. Itu yang di kosan sebelah, katanya mereka itu melihat begini-begini. Ya Mbak Ninanya malah tambah ketakutan, Pak, itu siapa ya Pak ya? Duh, saya nggak tahu gitu ya. Ya wis lah, yang penting ya gampangannya begitu ya, pakai bahasa Sunda. Ya udahlah, kalau kayak gitu udah, Teteh lagi sakit ini ya. Iya, Pak, saya lagi sakit Pak gitu. Oh ya sudah, istirahat aja, mohon maaf. Itu akhirnya turunlah mereka berdua, padahal si Mbak Nina ini tuh seneng ada
ada orang ngajakin ngobrol gitu ya di situ itu seneng. Malah mereka tuh pergi duluan. Akhirnya masuk kamar lagi di sana. Takut yang ada, bener-bener takut. Aduh, begini aku lagi main game. Akhirnya Mbak Nina pun ngegame ya, pala lagi pusing kayak gitu dipaksain main game biar nggak kepikiran lagi. Dan ternyata main game sekitar 1 jam itu kondisinya jadi membaik, keringetan gitu ya, mulai keringetan, badan pun udah nggak terlalu menggigil kayak tadi. Sembuh Mbak Nina malam itu. Aku alhamdulillah udah baikan begini ya, kepala juga nggak terlalu pusing. Tapi udahlah, aku jangan dipaksakan, aku harus istirahat. Akhirnya Mbak Nina pun malam itu istirahat. Istirahat dalam tidurnya itu samar-samar mendengar beberapa teman-temannya itu kayak udah pulang. Mereka tuh kayak ngobrol-ngobrol, bukan ngobrol sih, tapi ngomong sambil berjalan gitu ya, suaranya itu. Oh, si ini udah pulang, si ini udah pulang gitu kan. Mbak Nina pun lanjut tidur lagi. Akhirnya sudah sekitar jam 2 pagi, Mbak Nina itu kebangun gara-gara apa? Pintunya itu ada yang gebrak. Brak, cuman sekali begitu doang. Mbak Ninanya kaget, dia pun bangun. Loh, siapa tadi yang gebrak pintu gitu kan? Itu siapa ya? Mbak Nina kan memang kondisinya udah agak lumayan baik ya. Dia pun bangun, ngecek lah, dilongok begini, gak ada siapa-siapa. Akhirnya udah, dia pun tidur lagi. Lampu kali ini dimatikan, diredupin, cuman pakai cahaya monitor dari komputernya di situ, sama ada cahaya audio, sound speaker aktifnya gitu. Itu ada lampunya gitu ya. Itu lumayan lah menerangi. Akhirnya Mbak Nina pun lanjut tidur. Saat dia lagi tidur, belum tidur, mulai merem begini, itu kan cahaya nyorot ya, monitor. Tiba-tiba ada gelap set begitu. Ini kayak misal narator, ini ada lampu gitu ya. Terus ada yang lewat begini kan ada gelapnya sebentar. Ih, kok itu gelap ya? Apa ya gitu ya? Mbak Nina diem dulu. Sampai gelap lagi 2 kali. Itu kayak orang yang bolak-balik. Begitu 2 kalinya, di situ Mbak Nina buka mata. Dia itu ngelihat ada satu sosok. Itu nggak tahu sosoknya itu, bentuknya itu nggak jelas. Cuman kayak ditutupin kain doang. Tinggi, warnanya itu hitam semuanya. Itu hampir nempel langit-langit lah, nempel langit-langit kamarnya di sini. Dan dia itu lagi berjalan menuju ke arah pintu sana. Di situ teriak-teriak dia si Mbak Ninanya. Ya teriak-teriak, tolong kayak gitu. Nah, ini beberapa tetangga kamarnya, teman-temannya pun mendengar. Akhirnya ke situ, kebetulan mereka belum tidur gitu kan. Si Nina kenapa? Akhirnya disamperin, Nina kamu kenapa? Pintu dibuka kan. Begitu ada yang ngetok-ngetok kan, tutup mata begini. Ada yang ngetok, buka mata, sosok tadi udah hilang. Akhirnya udah, lampu pun dinyalain. Nin, kamu kenapa? Aku tadi ngeliat ada setan katanya. Setan apa nih? Wah, pokoknya kayak gini kata si Mbak Nina. Aku nggak mau di sini, aku nggak mau di kamarku, aku di tempatmu ya katanya. Ya udah sini. Akhirnya begitu. Nah, kebetulan ini teman-teman kosnya itu juga teman-teman satu jurusan, kuliah bareng gitu ya. Jadi mereka itu dekat. Akhirnya apa, Mbak Nina malam itu mengungsi tidur di kamar sebelah. Ada temannya, ya tidur pun akhirnya enak, pules gitu kan. Keesokan paginya aktivitas seperti biasa. Dan ya sudah, si Mbak Nina belum ini ya, hari Minggu aktivitas waktu itu nyuci baju dan gimana. Cuman Mbak Nina sendiri itu nggak sempat nyuci baju karena baru sembuh gitu ya, takutnya nanti masuk angin lagi. Ini siang-siang lagi lagi santai-santai di rumah gitu ya, main komputer dan sebagainya. Udah mandi juga, baru makan, enak lah pokoknya. Nah, ini lagi duduk-duduk santai begitu, tiba-tiba pintu kan biasa dibuka sedikit gitu biar udara itu keluar masuknya, sirkulasinya tuh bagus. Nah, saat pintu dibuka, ini Mbak Nina mendengar ada yang ngetok, tak gitu kan. Ya, siapa? Biasa kan gitu kan, paling temen cewek gitu. Soalnya cowok itu nggak boleh masuk ke sana, nggak boleh naik ke atas atau masuk ke ya area kamar-kamar yang di bawah itu juga nggak boleh. Ada yang ngetok, tak. Iya, gitu kan. Dijawab sama Mbak Nina. Kok nggak ada yang datang gitu kan? Biarin aja. Dia pun nggak bangun, tetap duduk depan komputer itu, ngetok lagi, tak.
Iya, masuk siapa gitu kan. Mbak Nina pun akhirnya bangun, dibuka, pintunya dilebarin, nggak ada siapa-siapa di sana. Kok nggak ada siapa-siapa sih? Akhirnya ke kamar sebelah itu kan temannya, nanyain, tadi dia ngetok, siapa ya yang ngetok ya, kamu ya gitu. Bukan Nin, enggak Nin, aku nggak ngetokin sama sekali. Terus perasaan tadi dia ngetok, kata si Mbak Nina. Ya udah, nggak terlalu dibahas lama. Dia pun balik lagi ke kamar dan kali ini kamarnya itu ditutup, cuman jendelanya itu dibuka. Siang itu aman, nggak terjadi apa-apa. Sampai malam harinya, malam Senin. Ini yang cewek-cewek itu, kan beberapa itu ada yang suka sukun gitu. Nah kebetulan ada buah sukun itu jatuh, bek gitu kan. Nah ini mereka ribut-ribut, ada sukun jatuh, diambil, digoreng yuk, digoreng gitu. Akhirnya kesana kan. Mbak Nina cuman mendengar doang, ngelihat begini, dan di situ saat ngelihat ke arah bawah sana ada sesuatu yang aneh. Semalam di kosan cowok itu rame, banyak anak-anak di sana. Giliran malam Senin, kosan itu tuh sepi banget, nggak terlihat satu orang pun. Mbak Nina kan dari pojok kosan itu ngelihat ke situ tuh kelihatan banget kan. Nah di situ di area jemuran tadi di depan kamar yang kosan cowok itu, ada seseorang, ada sesosok lah, bukan seseorang, sesosok yang berdiri, cuman nggak terlalu tinggi, tapi bentuknya itu mirip seperti yang Mbak Nina lihat tadi malam. Mirip banget, kayak ditutup kain gitu ya, warnanya hitam semuanya, itu berdiri di situ. Awalnya dari atas ngeliatin, itu apa ya? Orang atau kain dijemur? Kalau kain dijemur kok naroknya begitu aneh, kayak orang berdiri di tengah jemuran yang kosong. Itu apa? Diperhatikan. Mbak Nina pun mendekat ke sana. Sambil itu gabung sama yang lain goreng-goreng. Biasanya tuh goreng-gorengnya tuh di bawah di sana. Akhirnya Mbak Nina ke situ, dia sambil ngeliatin begini ke arah jemuran tadi, dan sosok itu tuh bergerak maju ke sana, slep. Dan yang bikin Mbak Nina lari gara-gara apa? Si sosok itu tuh nembus ke kamar. Slep. Begitu aja, masuk ke kamar sana, ke kamar ini loh, kosan cowok tadi. Nembus. Akhirnya Mbak Nina ya merasa, aku tuh habis ngeliat setan gitu. Dia pun lari ke bawah sana, cerita sama teman-temannya. Ternyata ada yang kenal salah satu kosan tersebut. Ini sama-sama teman organisasi gitu ya. Ini muternya begini, ini alatnya kayaknya udah capek nih. Apa namanya? Teman organisasi atau apa, nah kenal, namanya Mas Sigit. Ternyata di kosan itu Mas Sigit itu tinggal sendirian. Jadi ada 3 kamar di sana, cuman yang 2 itu kosong, dan apa namanya, yang nempatin itu cuman Mas Sigit. Nah di sana rame, itu teman-temannya Mas Sigit, kayak dijadikan base camp. Malam Minggu itu pada ngumpul, giliran malam Senin itu pada balik semua. Pantesan malam Senin itu sepi. Dan kayaknya ini belum diiklanin ya, mohon izin, mau promo bawang gorengnya Wiji sebentar. Bawang gorengnya Wiji seperti yang kawan-kawan lihat ini. Monggo, yang mau pesan silahkan dipesan. Yang kemarin sudah pesan, terima kasih banyak. Bawang goreng renyah, murni, tanpa campuran apapun. Kawan-kawan yang sudah berkunjung ke channel Lapak Horor X Mbah Warmo juga terima kasih banyak. Di situ cerita-cerita lama diangkat lagi, cuman apa ya, sedikit diubah. Karakter suaranya itu pakai suaranya Mbah Warmo. Itu aja, kita lanjut lagi. Nah, Mbak Nina dari situ baru tuh, oh jadi begitu ya. Di situ tuh sepi. Nah, akhirnya mereka kan di bawah, sukun udah mateng. Mbak Nina memang nggak mau nyobain gitu ya, memang nggak terlalu tertarik. Enggak lah, aku habis makan, kata si Mbak Nina. Udah, ini yang lain pada nyemelin itu ngobrol-ngobrol. Nah, ngobrol masalah cerita, masalah Mas Sigit itu. Jadi di kosan itu nggak ada yang betah, kata si Mas Sigit. Cuman yang cerita bukan Mas Sigit, melainkan temannya ini. Itu nggak ada yang betah di situ. Paling lama itu kan kosan bulanan ya, bukan tahunan. Di sana paling lama 1 bulan, nanti biing pergi lagi 1 bulan. Kayak gitu, soalnya apa? Digangguin terus, digangguin apa sih? Katanya sih rumahnya itu dari sumur. Hah? Sumur di sebelah mana? Loh, ini di sebelah sini. Dari kamarnya Mbak Nina itu nggak kelihatan. Ternyata setelah jemuran itu ketutup sama pagar, di situ ada sebuah sumur yang udah ditutup pakai kayu gitu ya. Nah, katanya rumahnya dari situ.
Jadi ada sosok, kalau kata si Mas Sigit, kadang bentuknya itu berubah-ubah. Ada yang bentuknya kayak gitu, cuman putih doang atau hitam doang. Kadang ya kayak gitu, nongolnya itu nongol bentuk kuntilanak, katanya begitu kata si Mas. Bentuk kuntilanak. Iya, bentuknya itu kuntilanak. Nah, ini sambil makanin sukun, ya serem di situ yang ngumpul semuanya. Bahkan apa? Si ibu kos, penjaga kos yang perempuan itu ikut gabung di sana. Nambah-nambahin cerita. Jadi gini, dulu itu pernah ada yang jatuh ke situ, Neng, katanya. Oh, jatuh ke situ? Kenapa emang, Bu? Ya enggak tahu gitu. Dengar-dengar sih ada yang pernah jatuh ke sana, ke ke dalam sumur itu. Jadi dulu banget itu yang ditempatin sama siapa tadi namanya, Sigit gitu kan. Yang ditemenin sama si Kang Sigit itu dulu ada yang nempatin. Suami istri udah pada kerja, mereka tuh kayak baru menikah lah begitu ya. Dan si istrinya malam-malam habis ngejemur. Nah, dulu itu sumur belum ditutup, masih dibiarkan terbuka begitu aja. Nah, si istrinya ini jalan mundur-mundur begitu kan, terus nggak ngerasa lupa, dan akhirnya kayak gitu kecemplung ke dalam situ, ke dalam sumur. Untungnya selamat, enggak meninggal, berhasil ditolongin sama suaminya, ngundang beberapa warga. Cuman ya begitu, istrinya begitu tiba atau jatuh ke dalam sumur, teriak-teriaknya itu, ya namanya orang jatuh sumur pasti takut lah gitu ya, takut, syok atau gimana. Ternyata pas udah diangkat ke atas dibantu sama warga, yang ditakutin itu istrinya tuh enggak apa-apa gitu, enggak ada, ya paling lecet-lecet sedikit gitu ya. Alhamdulillah selamat. Cuman apa kata istrinya, Mas, aku itu tadi, kata si istrinya, kenapa kamu di dalam sana? Mas, ada kuntilanaknya Mas di dalam, Mas. Ada kuntilanaknya. Aku jatuh gebyur gitu kan. Untung jatuhnya itu aku nggak kebentur apa-apa gitu. Untungnya tuh begitu kata istri. Aku nggak kebentur apa-apa, aku taunya cuman bleng gitu. Wah, kena air gitu kan, dan ternyata airnya tuh nggak terlalu dalam. Si istrinya tadi langsung keluar dari air begini. Nah, begitu keluar, itu di depannya ini ada sosok kuntilanak lagi berdiri segini. Ke bawahnya itu basah, kelelep air. Ya ini cuman rambut, bajunya kayak gitu ya, putihnya cuman putih kotor. Ini lagi diem aja, mukanya itu nggak kelihatan. Aku teriak-teriak Mas di situ sebisanya. Aku takutnya tuh itu, aku sendiri nggak ngerasain sakit, nggak ngerasain apa gitu. Alhamdulillah akhirnya sudah. Dari situ akhirnya nggak betah gitu kan. Waduh begini, istrinya kan jadi takut, Mas di situ ada kuntilanaknya, aku nggak mau. Akhirnya pergi, ganti lagi. Sekarang ditempatin sama si Mas Sigit ini. Nah, ini temannya Mas Sigit pun melanjutkan. Jadi itu Sigit itu juga sebenarnya agak sedikit aneh katanya. Lu aneh kenapa? Dia kan memang suka dengan hal-hal seperti itu. Aslinya orang Bogor dan suka dengan hal-hal klinik kayak gitu ya. Pokoknya sesuatu yang kayak gitulah. Kadang suka ritual-ritual. Kalau misal lagi ngobrol masalah hantu, masalah setan sama dia, ya wis pokoknya kayak gitulah, keluar semua. Pokoknya kalau udah malam, ini organisasi masih pada ngumpul, sebelum kita pulang, Mas Sigit nanti yang disuruh cerita begitulah, cerita horor lah, cerita hantu. Termasuk itu tadi pengalaman-pengalaman di kosannya itu juga banyak. Dan ini kata si Mas Sigit, yang kemarin itu sih, yang kemarin heboh, yang katanya ada yang ngegelandung di situ, Mas Sigit itu udah sering lihat, memang suka nempel sambil ngelirik Mbak Nina gitu kan. Maksudnya apaan? Kata si Mbak Nina. Nempel di depan kamar Munin gitu. Nempel di depan kamarku gimana? Nempel di jendelanya, di dindingnya. Mbak Ninanya ketakutan gitu kan. Dudung jangan cerita begitu, udah jangan cerita. Ya emang begitu kata si temannya ini. Emang begitu nih, emang nempel. Bukan di bawah gelayutan, bukan di bawah. Kata Mas Sigit itu suka nempelnya itu di depan jendelamu. Jadi roknya tuh kayak nutupin jendela kamarmu itu loh katanya. Ya Mbak Ninanya tambah ketakutan gitu kan. Udah yuk masuk. Dan mulai saat itu benar-benar Mbak Nina ndak berani tidur di kamar sendirian. Pasti kayak gitu. Tapi tahan di kosan itu selama 2 tahun.
Jadi sama teman sebelahnya pun ketakutan. Akhirnya mereka kompak. Yang namanya privasi jelas gitu ya. Kamar ini barang-barangku, kamarnya Mbak Nina, barang-barangnya Mbak Nina sendiri gitu. Cuman masalah tidur, mereka itu jadinya gantian kerja sama. Aku tidur di kamarmu ya, nanti besoknya tidur di kamar Mbak Nina. Pokoknya bolak-balik teruslah kayak gitu. Dan akhirnya mereka itu bertahan sampai 2 tahun. Dan pengalaman yang benar-benar dilihat gitu ya sama Mbak Nina sendirian waktu itu, saat itu dia tuh malam-malam dia lagi mau turun. Kebalik, Mbak Nina malam-malam dia tuh lagi mau naik tangga, dia baru pulang. Ya belum malam banget lah, sekitar 8:30. Dari bawah masuk kan ya udah ngeliat kamarnya gitu kan, udah kelihatan. Udah kesana masuk, si bapak kos itu sama ibu kos kamarnya di bawah itu masih terbuka, TV juga masih nyala, sepertinya masih belum belum tidur gitu ya. Bahkan saat ngelewatin, sepertinya mereka tuh ngelongok gitu ya. Oh ini siapa sih? Oh Nina paling. Akhirnya ya sudah gitu kan. Udah terlanjur lewat, naik tangga ke sana. Begitu naik tangga, bener-bener lewat di depannya si Mbak Nina tadi. Yaitu ternyata sosoknya itu sosok yang lebih mirip kayak sosok kuntilanak. Kepalanya gede katanya. Gaunnya itu ya gaun seperti itulah, gaun warna putih ya enggak tau lah, warnanya tuh katanya nggak bersih. Lewat di depanku dan dia itu tinggi. Ininya tuh agak badannya tuh sepertinya agak ngebungkuk gitu. Kepalanya jadi kayak agak ke bawah begini. Cuman kepalanya tuh gede, rambutnya itu turun ke bawah. Ini jalan menuju ke kamarnya Mbak Nina ke sana. Dia kan langsung berhenti di tangga, klempruk, jatuh, lemes. Bener-bener takut gitu. Dan akhirnya apa? Si bapak kos kebetulan lewat ke situ. Oh Mbak, teh, gak apa-apa teh, kenapa teh? Pak, akhirnya dipanggilkan, bu, sini tolongin gitu. Akhirnya si istrinya itu ke situ bantuin si Mbak Nina. Cuman Mbak Nina nggak berani tidur di kamar, dibawa masuk ke kamar temannya yang udah pulang duluan di situ. Dan begitu ngetok-ngetok dibuka, temannya itu juga pucat. Loh, kamu kenapa? Nina, untung kamu pulang, untung kamu. Loh, kamu kenapa? Ditanya begitu kan. Aku tadi ngeliat, Nah, posisinya saat itu lewat tadi, Mbak Nina di tangga, ini lewat ke sana. Temannya itu posisinya kamarnya lagi ngebuka dan ngelihat sosok itu berdiri di depan kamarnya, cuman ngebelakangin, ngadepnya tuh arah luar sana. Luar kan udah melompong gitu aja kan. Nah si sosok ini itu tiba-tiba kayak ngejatuhin diri ke bawah begini ya, ke pagar pagar itulah yang di depan itu tadi. Nah ini jatuh begini lah, itu ya ngelihat si temannya Mbak Nina. Akhirnya sudah sama-sama takut. Cuman ya begitu, mereka itu mau pindah atau apa, aku males. Udahlah, enggak apa-apa lah, biarin aja. Akhirnya sudah, mereka pun bertahan selama 2 tahun. Dan selama mereka berdua, mereka itu nggak digangguin. Tapi kalau misal lagi sendirian, dalam kurun waktu yang lumayan cukup lama, terutama malam hari, itu ya bisa-bisa diganggu. Akhirnya mereka jadi kayak gitu, pokoknya janjian gitu ya. Kamu udah pulang belum? Aku belum pulang. Nanti nungguin dulu biar sampai ke situ, itu barengan. Itu aja satu cerita dari Mbak Nina atau Teh Nina di Bandung sana, di Jakarta gitu ya. Terima kasih banyak ceritanya di Bandung. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji tentu saja terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum memesan ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah berkunjung ke Lapak Horor X Mbah Warmo juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.